Puji Tuhan, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti sampai pada saat ini melalui live di Facebook. Karena dengan berbagai keadaan yang terjadi, maka Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Immanuel Citraland mengambil keputusan untuk hari ini untuk dapat berbagi kebenaran firman Tuhan melalui fasilitas live di Facebook pada pagi menjelang siang hari ini. Puji Tuhan, saya Pendeta Hani Awi, Gembala Sidang Jemaat GPDI Immanuel Citraland Manado. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk pada renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada siang pagi menjelang siang ini, mari kita satukan hati di tempat Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan dan kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang setia, yang telah memberkati setiap kami. Pagi ini Bapa Sorgawi, sekalipun di tempat yang terpisah dengan jarak yang berjauhan, tapi kami percaya, kami mengangkat hati kami bersatu di dalam doa. Kami rindu pagi menjelang siang ini, kami menikmati berkat Tuhan. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau ada dimanapun dan sanggup memulihkan, menjamah dan memberkati setiap kami. Oleh sebab itu pagi menjelang siang ini, Bapa, kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkarya di setiap hati kami. Urapi hati pikiran kami, Bapa. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi ini memberi solusi, memberi kekuatan, menjadi jalan keluar dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami membuka hati kami dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Pagi menjelang siang ini, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu di rumah mengetahui dan bahkan mengikuti perkembangan yang terjadi di daerah kita, begitu ya, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Terjadi hal-hal yang di luar dari hal yang pernah kita pikirkan atau kita bayangkan sebelumnya. Tetapi inilah yang terjadi dan harus kita hadapi. Nah, pagi menjelang siang ini, saya akan mengajak kita bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana reaksi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi keadaan, situasi yang sangat tidak baik. Bahkan di beberapa tempat sangat mencekam. Kalau kita ikuti dari beberapa tayangan media massa, apa yang terjadi di luar negeri, di beberapa negara yang telah terpapar virus corona, maka keadaan menjadi sangat mencekam, sangat sukar, sangat sulit. Masyarakat dan penduduk tertekan. Nah, pagi menjelang siang ini, saya ingin mengajak kita. Mungkin keadaan kita berbeda. Mungkin situasi dalam keluarga kita berbeda. Mungkin perasaan kita pun berbeda. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang saya dasarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca bagi Bapak Ibu sekalian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus dari kota Filipi. Kita tahu bersama pengalaman Rasul Paulus di kota Filipi bersama dengan Silas dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40 adalah sebuah situasi yang sangat mencekam bagi Paulus dan Silas. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 40 diceritakan bagaimana Paulus dan Silas berada dalam tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mereka bukan hanya ditangkap, tetapi mereka juga didera. Mereka mengalami penderitaan. Bahkan sesudah penderitaan, didera, dalam kesakitan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bukan penjara biasa, tetapi Kisah Para Rasul pasal 16 mengatakan bahwa mereka dimasukkan dalam ayat 24, bahwa mereka dimasukkan ke penjara yang paling tengah. Penjara dengan isolasi yang paling khusus. Dan bukan hanya sampai di situ, bukan hanya didera, mereka ditangkap, didera, dimasukkan penjara yang paling dalam. Bahkan di dalam penjara yang paling dalam pun mereka dipasung dengan kuat. Kata Kisah Para Rasul 16 ayat 24 dari terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, mereka dipasung dengan kuat. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa Filipi adalah sebuah kota kuno di Makedonia bagian timur. 3 minggu yang lalu saya ada di kota ini, di reruntuhan kota ini. Nah, kota Filipi itu didirikan oleh Raja Filipus yang kedua dari Makedonia, kurang lebih tahun 356 sebelum Masehi. Ya. Nah, kota Filipi adalah salah satu tempat di mana gereja Kristen mula-mula yang didirikan di daratan Eropa. Dan catatan gereja mengatakan bahwa Paulus adalah pendiri jemaat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya berpikir bahwa keadaan kita hari-hari ini tidak berbeda dengan apa yang sedang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di kota Filipi. Kehidupan manusia itu akan menghadapi tantangan. Kehidupan manusia akan menghadapi pergumulan, akan melewati berbagai masalah, beban, penderitaan, bahkan kematian yang sedang mengancam. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kata kematian sekarang beredar di mana-mana. Kata kematian itu seolah-olah menjadi sebuah hal yang sangat ditakuti. Mati, kata mati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya kutip dari kbbi.web.id, bahwa mati itu artinya sudah hilang nyawa, tidak hidup lagi. Tetapi kematian itu bukan hanya sekedar sebuah akhir hidup dari manusia. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sesuatu hal yang alami, yang dialami dan akan dialami oleh setiap manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kematian itu bukan hanya sebuah proses biologis ketika seseorang mengalami ajal. Ya, dalam berbagai macam peristiwa. Ya, mungkin kematian karena seiring dengan penuaan, mungkin kematian karena tubuh tidak lagi mampu melawan penyakit, melawan bakteri, kuman, bahkan virus yang sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat ditakuti. Kematian juga, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan hanya proses
kehilangan nyawa ketika terjadi kecelakaan, baik itu kecelakaan kendaraan, begitu ya, pendarahan yang mati dengan kebekuan. Tetapi juga bukan hanya karena kekurangan makan, tidak minum air, menghirup udara. Mungkin ada juga kematian karena kegagalan proses kelahiran, dan juga mungkin kematian karena pembunuhan. Tetapi apakah hidup manusia hanya mati dan habis perkara? Tetapi manusia, menurut Mazmur pasal 116 ayat 15, hidup manusia itu mempunyai nilai, harga yang harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara kita untuk mempertanggungjawabkan kehidupan? Rasul Paulus memberi peringatan kepada jemaat Tuhan. Sekalipun kita akan mati, tetapi seharusnya kita mempersiapkan kehidupan kita dengan cara berpadan dengan Injil yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27. Rasul Paulus berkata bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam Alkitab bahasa Inggris New Living Translation dikatakan, above all you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita berpadanan dengan Injil, menyikapi hidup yang kata orang bahwa hidup ini alami. Kita sedang berada dalam sebuah antrian panjang dengan cara kematian yang berbeda-beda. Tetapi mari kita mengambil sebuah pelajaran. Selagi kita hidup, Rasul Paulus berkata, kita harus berpadan dengan Injil. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam Alkitab bahasa Inggris New Living Translation itu, kata berpadanan itu ditulis dengan kata you must live as citizen of heaven. Kita harus hidup sebagai warga negara sorga. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 saya bacakan bagi kita semua. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nasihat yang saya kutip dari apa yang disampaikan Rasul Paulus dari kota Filipi, biarlah kita berperilaku sebagai warga kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa merubah perilaku? Bagaimana kita bisa merubah sikap? Kata perilaku itu adalah kata lain dari sikap, cara hidup. Rasul Paulus kepada orang-orang Roma, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Roma, surat Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita adalah warga kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Apa yang membedakan kita dengan dunia ini? Kita sebagai warga kerajaan sorga dan orang-orang yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Yang membedakan kita adalah kita mempunyai sebuah pengalaman pembaharuan budi. Kita mengalami sebuah transformasi pikiran. Pikiran ini harus diubahkan.
Pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Roma 12 ayat 22 berkata, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh sebab itu, hiduplah dengan cara-cara warga kerajaan sorga, berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup menurut teladan yang disampaikan oleh Yesus. Kita menjadi serupa. Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, saudara, menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bersikaplah sebagai anak-anak Tuhan. Bersikaplah sebagai warga kerajaan sorga. Bersikaplah dalam kehidupan kerohanian yang menggambarkan kita adalah warga kerajaan sorga. Di balik segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, dari kota Filipi berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah dalam senantiasa di dalam Tuhan. Kita harus punya sukacita. Mungkin saudara berkata, Pak Gembala, tidak mudah untuk bersukacita dalam keadaan seperti ini. Tetapi bukankah kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan? Kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 dari Filipi pasal 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Aku mungkin berkata, bagaimana aku bisa bersukacita? Tetapi Bapak Ibu, kekhawatiran merupakan hal yang wajar yang terjadi saat-saat ini, dan bahkan menjadi ciri khas dari orang yang hidup di abad ke-20. Setiap kita pernah mengalami khawatir. Khawatir itu dengan kata atau arti lain ada kecemasan yang berlebihan. Setiap kita, orang cemas untuk keluar rumah, orang takut, orang khawatir terjangkit, terpapar virus, orang khawatir dengan kebutuhan keseharian, orang khawatir, cemas mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Sehingga Rasul Paulus pun dapat berkata di ayat yang ke-13 dari surat Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi menjelang siang ini saya tidak akan berlama-lama berbicara, berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tapi biar kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berpadanan dengan Injil Tuhan, mengisi waktu. Siapa yang bisa memprediksi kapan hidup ini akan berakhir? Siapa yang bisa menerka kapan kita akan berhenti dalam kehidupan di atas muka bumi ini? Tetapi selagi ada kesempatan bagi kita, biar kita mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus, kita mau mengubah perilaku hidup kita menjadi warga kerajaan sorga. Sekalipun tantangan dan pergumulan kita hadapi, tapi ingat, dalam masa khawatirmu, dalam masa kecemasanmu, dalam segala keadaan, nyatakan segala sesuatu dalam doa. Doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Doa adalah hubungan intim antara kita yang sebagai anak dengan Bapa yang mengasihi kita. Dalam segala hal nyatakan dengan doa, maka Bapak Ibu akan melihat doa mampu mengubah keadaan. Doa mampu mengubah situasi. Doa mampu membuka jalan-jalan yang tertutup. Doa bahkan mampu menyembuhkan setiap kita yang sakit, karena kuasa bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita. Jangan takut, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan.
maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, pertolongan demi pertolongan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri siaran live di Facebook ini, saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu sekalian di rumah. Mungkin Bapak Ibu ada pergumulan, ada beban yang berat, keadaan hari-hari ini mungkin membuat engkau cemas, membuat engkau tidak berdaya. Tapi saya percaya Tuhan ada di mana-mana. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk kita, dan Dia mampu mengubah keadaan hidupmu. Kalau engkau sedang ada pergumulan, membutuhkan doa, Tuhan tahu engkau di mana, apa yang sedang engkau alami. Tapi saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Engkau buka hatimu. Kalau engkau sedang bergumul, engkau bisa pejamkan mata jasmanimu, taruh tangan kananmu di dada, dengan segenap hati dalam seluruh kehidupanmu engkau berserah kepada Tuhan, maka engkau akan alami lawatan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami berserah penuh dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhanlah sumber segalanya dalam hidup kami. Bapa Sorgawi, pagi menjelang siang ini, di tengah keadaan yang mengkhawatirkan, di tengah keadaan yang mencemaskan, dalam segala keadaan, ketakutan, pergumulan, beban yang berat yang sedang kami alami, bahkan negara, bangsa, daerah, kota kami sedang alami, bahkan seluruh penjuru dunia sedang mengalami masalah. Tuhan, kami tahu hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Oleh sebab itu kami datang dengan hati Tuhan yang rendah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menaruh tangan kami, tangan kanan kami di dada kami. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah menebus kami. Engkau yang telah membayar setiap hutang dosa kami. Dan Engkau sanggup mengubah keadaan. Bahkan sekalipun kami dalam lembah-lembah kekelaman, Engkaulah gembala kami yang baik. Kami mohon Bapa, lawatan-Mu bagi umat-umat Tuhan yang mengikuti siaran ini Tuhan, yang mengikuti live di Facebook ini. Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan mereka. Jamah mereka, pulihkan mereka Bapa. Tuhan, lawati mereka dalam nama Yesus. Kalau mereka susah, Engkau hiburkan dalam nama Yesus. Kalau mereka tertutup jalan, kami percaya jalan-jalan mujizat Engkau siapkan bagi umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, sekalipun mereka dalam keadaan sakit, oleh bilur-bilur-Mu sakit, penyakit mereka dilalukan dalam nama Yesus. Kami berdoa, pagari umat-umat-Mu Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah. Hindarkan sakit penyakit, hindarkan bakteri, hindarkan virus-virus yang tidak berkenan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, dan di dalam Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Biar di masa sukar dan sulit saat ini, kami mau berpadanan dengan Injil Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami mau memperbaiki perilaku hidup kami. Kami mau menjadi warga kerajaan sorga yang kami nampakkan dalam kehidupan kami dalam keseharian. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersatu hati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawati bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong Tuhan dalam pergumulan yang berat. Tuhan, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kami berdoa berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dari sorga. Kami berdoa Bapa, Tuhan, lawati negara kami, lawati bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya ada mujizat yang terjadi. Nama-Mu dipermuliakan di negara kami Indonesia, di bangsa kami Indonesia, di Provinsi Sulawesi Utara, di kota Manado Tuhan. Tuhan, biar ada kesembuhan yang terjadi. Kami percaya mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu, biar damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan jadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami sudah berdoa, terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan di dalam satu nama yang heran dan yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya bagi dengan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita secara fisik tidak dapat bertemu dalam sebuah pertemuan, dalam persekutuan di gedung gereja, tetapi esensi gereja adalah cara hidup orang-orang percaya yang saling mendorong, saling membantu, dan saling mendoakan. Saya yakin dan percaya keadaan yang terjadi di sekitar ini, kita mengikuti himbauan pemerintah, kita ingin negara kita dipulihkan, kota kita tercinta dipulihkan. Bersabarlah dalam segala hal. Bapak Ibu lewati hari demi hari yang kita lewati ini. Bapak Ibu mungkin bekerja dari rumah, Bapak Ibu berdoa, dan saya juga dalam beberapa penyampaian, dalam pesan-pesan saya selalu sampaikan bahwa yang pertama, Bapak Ibu manfaatkan waktu. Kalau ini menjadi himbauan dan kebaikan kita bersama, Bapak Ibu dapat beraktivitas di rumah, ya, dapat bekerja dari rumah, tapi ingat, jaga kesehatan, ya, makanan bergizi, minum air putih yang cukup 2 liter per hari, Bapak Ibu ya. Kemudian mencuci tangan yang baik dan benar, ya, seperti yang sering kita lihat dalam tayangan-tayangan. Kemudian Bapak Ibu ada juga bahan-bahan antiseptik, ya, hand sanitizer yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Kalau Bapak Ibu sakit atau Bapak Ibu ada di kumpulan orang banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan masker kesehatan kemanapun Bapak Ibu pergi dan berada. Bapak Ibu juga mungkin kalau Bapak Ibu ada di rumah hari-hari ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga, bercengkrama, ya, menjalin hubungan yang mesra dengan keluarga. Bapak Ibu juga bisa keluar. Tadi pagi hujan, tapi hari ini, siang ini matahari sudah mulai bersinar dengan cerah. Bapak Ibu bisa bercocok tanam, ya, bisa tanam cabai, tomat, bawang di halaman rumah. Ada buah-buah mungkin yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Saya percaya itu akan menjadi hal yang luar biasa, hal yang menarik, dan akan mewarnai kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.